Saya tuh udah ikut Tuhan 20 tahun lebih ya. Tapi sebelumnya saya tuh suka menghabiskan waktu dengan kesibukan-kesibukan yang saya juga nggak ngerti gitu. Tapi sekarang saya lebih banyak menghabiskan waktu saya untuk Tuhan dan saya merasakan itu sungguh luar biasa. Dimana kenapa nggak dari dulu gitu? Kenapa dari dulu saya nggak terbuka baru sekarang ini? Dan itu adalah suatu kalau kita mau bilang itu adalah suatu kenikmatan. Kita menikmati Tuhan, kita mengecap dan merasakan betapa baiknya Tuhan itu. Dan kenikmatan itu bisa kita alami di dalam roh kita. Jadi puji Tuhan ya, sekarang saya didapatkan Tuhan dan saya rindu kita semua di sini juga semakin mengasihi Tuhan. Kalau dulu itu saya ada apa gitu ya, udah langsung nervous, takut, cemas, kepikiran, ya nggak sampai minum obat tidur, puji Tuhan. Jadi udah begitu saya juga ngandalin kekuatan saya sendiri. Jadi itu saya udah kayak nakoda kapal gitu ya. Waktu saya banyak pergumulan beberapa tahun terakhir, banyak sekali pergumulan ya, di A, di B, di C, semua bercabang-cabang pergumulan. Waktu itu saya putuskan untuk datang sungguh-sungguh kepada Kristus. Saya mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam perahu hidup saya. Saya ingat ya waktu itu murid-muridnya itu lagi di tengah laut, badai, topan, angin besar. Tapi Tuhan Yesus datang. Waktu Tuhan datang, mereka malah nggak kenal Tuhan. Lalu Tuhan bilang, ini aku. Lalu mereka, oh itu Tuhan. Mereka undang Tuhan Yesus masuk ke perahu mereka. Masuk ke perahu hidup kita. Di situ angin, topan, badai tetap ada enggak? Tetap ada. Tetapi di situ dikatakan mereka sampai di tujuan juga. Mereka sampai di tempat yang dituju bersama-sama dengan Kristus. Angin, topan, badai itu sudah enggak menguasai mereka karena ada Kristus di dalam perahu. Mereka mengundang Kristus. Tuhan menghardik angin, topan. Kalau ada di hardik berarti ada satu pribadi ya. Ya, kita tahu musuhnya Allah itu iblis. Tuhan menghardik, angin, topan tetap ada. Tetapi mereka tetap sampai di tempat yang dituju. Kadang saya juga mengalami ya, banyak sekali yang saya alami selama berapa tahun ini. Saya berubah doa. Tuhan, depan perahu saya itu banyak batu karang, batu besar, banyak sekali hambatan. Gimana perahu saya mau lewat? Saya nggak minta Tuhan angkat itu masalah saya, nggak minta Tuhan angkat batu besar, batu karang. Tapi saya minta Tuhan kirimkan air yang banyak, sehingga perahu saya bisa di atas batu karang itu, sehingga perahu saya bisa lewat tanpa hambatan. Dan banyak sekali yang Tuhan jawab. Untuk itu saya mau bersaksi, Tuhan kita itu hidup sekali dan Dia itu luar biasa. Dia tidak berubah dulu, sekarang, sampai nanti Dia datang lagi. Lalu saya mengalami banyak hal. Untuk itu saya jadi, ya namanya apa, buta cinta. Jadi tergila-gila. Sampai saya merasa kalau saya nggak melupakan diri saya sendiri, itu saya bukan pengikut Kristus. Jadi kita tuh menjadi pengikut Kristus, yaitu sangkal diri. Kita sampai nggak kenal diri kita sendiri. Mungkin teman-teman saya juga bilang, dia kamu kok jadi begini ya. Puji Tuhan. Dan itu semua membawa damai, sukacita yang berlimpah-limpah. Dalam mengalami transformasi kita mencari Tuhan, saya mempunyai beberapa ayat yang
sangat menguatkan saya. Jadi waktu kita mau mendapatkan Kristus, kita berdoa minta Tuhan kasih ayat apa nih yang jadi pegangan nih, harus kita pegang terus, kita pegang teguh terus, kita nikmati ayat itu. Kita mendapat istirahat, kita mendapat sandaran dari ayat-ayat itu. Saya mau share beberapa ayat, saya udah bagikannya. Oke. Yohanes 6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Kita baca bareng ya. 1, 2, 3. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah disahkan oleh Bapa Allah dengan makanannya. Ini saya pegang. Jadi saya mau bekerja, saya cinta mamon masih, saya cinta shopping masih, saya cinta traveling, saya masih, tapi saya berusaha agar saya mendapat makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Makanan itu Tuhan itu mau kita itu menikmati Dia. Kadang saya suka pakai istilah makan Allah, because He is the bread of life. Itu roti yang hidup buat kita makan. Firman-Nya, perkataannya, kita nikmati, kita kecap, kita makan. Jadi bukan makanan yang kita anggap makanan biasa-biasa ya, tapi ini sepertinya lebih berharga, lebih mahal dari makanan omakase, tapi lebih segala-galanya. Lalu sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Jadi firman Tuhan itu untuk kita makan, bukan disembah saja. Kalau dulu filsafat kita itu kan firman Tuhan itu kita sembah, Tuhan kita sembah betul. Tapi firman-Nya untuk kita makan, kita nikmati menjadi makanan roh kita. Kita sangat perlu datang kepada firman-Nya. Kita ulang-ulang, kita jadikan rema, bukan logos, tapi rema. Rema yang benar-benar menghidupkan roh kita. Kita makan, kita kunyah firman Tuhan, sehingga itu menjadi makanan roh kita. Silakan Pak Tony. Nah, kita kedatangan tamu lagi. Puji Tuhan. Hari ini kayaknya yang paling ramai ya. Selama kita kebaktian tuh hari ini paling ramai. Saya bingung juga. Karena kemarin teman-teman saya tuh pada nggak bisa datang. Silakan Pak. Jadi kemarin tuh pada bilang nggak bisa datang, ada yang undangan, ada yang udah mulai libur, ada yang apa. Malamnya saya cuma berdoa, Tuhan, Engkau pembuat mujizat yang tidak ada menjadi ada. Saya minta supaya kursi terisi. Luar biasa hari ini saya bingung. Rombongan Pak Tony ternyata banyak sekali yang datang. Puji Tuhan, Tuhan jawab setiap doa kita yang sekecil apapun. Karena kan teman-teman pada kawinan, pada keluar negeri udah berlibur, pada ini pada itu. Terus saya pikir, aduh ini kayaknya cuma berapa orang ya. Ya udah nggak tahu deh. Saya doa aja Tuhan, Engkau pembuat mujizat. Amin. Engkau menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Semua kursi terpenuh. Puji Tuhan sekali, saya suka cita Tuhan kita begitu hidup. Amin. Kita lanjut lagi ya. Ada lagi yang tadi saya bilang Tuhan itu bukan saja kita sembah, tapi kita makan, kita nikmati. Ya, di Wahyu 3:20 kita baca sama-sama ya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama dengan aku. Jadi Tuhan tuh mau kita untuk menikmati Dia.
dengan roh kita. Bukan saja kita sembah, kita agungkan, kita muliakan, itu benar sekali. Tapi waktu kita menikmati Tuhan, kita beristirahat dengan Tuhan, kita bersandar kepada pilar sorga, lalu kita menikmati, mengecap. Makan itu kan kita kunyah sampai halus. Kita mengecap, kita menikmati Tuhan, semua perkataan dan firman-Nya, itu yang membuat hidup saya berubah. Jadi saya tuh makin cinta sama Tuhan, makin tergila-gila itu jadi pengasih Tuhan, dan saya merasakan itu yang luar biasa dalam hidup saya. Banyak yang saya hadapi, banyak. Tetapi nggak mencuri damai sejahtera saya, malah makin banyak saya makin merasa very enjoy ya, sangat menikmati dengan Tuhan. Ini kesaksian saya pribadi. Tuhan itu bukan saja kita sembah, tapi kita nikmati, kita makan. Dia itu adalah roti kehidupan kita. Lalu tentunya untuk melalui proses itu, ada satu ayat lagi yang saya sangat senang, yaitu di Efesus 6, 17, 18. Itu menjadi senjata saya. Di Efesus 6 ayat 1 sampai 10 itu mengungkapkan begitu banyak jenis senjata yang mesti kita kenakan. Dan yang 17, 18, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan dan tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kita buka mata ya, kita nggak sadar loh, penghulu-penghulu di udara iblis sudah siap. Jadi kalau kita nggak siap dengan firman, dengan pedang roh, dengan doa permohonan, kita udah KO dulu tuh di pikiran kita, di jiwa kita, udah mengembara, udah ini, udah itu. Bangun mata tuh kita udah siap, kayak kita nih ibu-ibu ya, bangun tidur udah langsung siap dandan dulu. Dandan dulu pakai baju, mau keluar nih, mau ke kantor, mau ke kafe, mau ke ulang tahun, kita udah siap. Tiba-tiba ada telepon, ayo ngopi, ayo udah siap nih gitu. Ayo ke persekutuan doa, ayo saya udah siap, udah rapi ya. Jadi dalam proses itu saya suka sekali Efesus 6, 17, 18, kita mengenakan senjata-senjata Allah. Itu banyak lagi, ada ketopong, kasut kerelaan dan lain-lain. Nah itu yang jadi ayat saya untuk saya minta Tuhan mentransformasi saya, sehingga waktu saya mengalami proses, saya mengalami Kristus, saya tetap bisa menikmati. Dan bukan saja menikmati, tapi kita juga sambil bisa menghidupkan Kristus. Kita bisa tetap punya rindu melayani, menjadi saksi, mencerminkan Dia. Karena dari proses ya, dia akan membuat kita mengalami kemuliaan dari satu ke kemuliaan yang lain, sampai kita sama seperti Kristus. Saya sangat bersyukur ya, kalau hari ini saya rindu melayani, dan juga saya rindu kita semua menjadi saksi Kristus. Hidup kita itu apalagi sih? Kalau saya mungkin hidup berapa puluh tahun lagi ya, kelihatannya muda tapi udah umur 5 ke atas. Jadi paling saya hidup berapa tahun, apalagi gitu. Kehidupan kita orang percaya itu adalah berjaga-jaga. Kapan Tuhan panggil, kita siap. Kapan Tuhan minta kita jadi saksinya, kayak gini bersaksi aja, nggak perlu harus jadi pendeta, evangelis, nggak perlu harus pakai gelar-gelar STH, MTH. Kapan aja Tuhan minta kita siap, kita bersaksi, itu sudah siap. Karena kehidupan kita ya anak-anak Tuhan, kita mesti berdandan yang cantik ya, menyambut mempelai Kristus. Kapan aja. Sekiranya kesaksian saya bisa menjadi inspirasi untuk kita semua bisa datang pada Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Karena Dia itu segala-galanya. Gak ada lagi deh, kita perlu Dia. Kita sangat perlu Dia.
apalagi gitu loh. Kita udah diberi nafas, kita diberi anggota tubuh kita dipelihara, organ-organ tubuh kita nggak kelihatan juga dipelihara, nafas kita nggak perlu bayar, apalagi gitu. Kalau kita bisa mendapat terangnya, kita baru sadar betapa kita ini apa sih. Jadi kita minta terang Tuhan menerangin roh kita, sehingga kita mampu terus. Dan Tuhan akan kirim air yang begitu banyak agar perahu kita bisa di atas batu karang. Puji Tuhan, terima kasih. Bentar lagi kita mau menyambut Pak Michael dari Los Angeles. Khusus udah di Jakarta menyiapkan waktu buat kita. Tadi sebelumnya kita mau ini ya Pak ya, satu lagunya. Kita minta Tuhan membuat kita semakin indah Tuhan. Kami mau taat dan setia kepadamu. Kami mau fokus, mata kami tertuju kepada saja ya Tuhan. Kami tidak memandang keadaan kami. Kami tidak mau berdiam dan melihat sekeliling kami. Tapi mata kami mau tertuju kepadamu. Kami mau berlari-lari mendapatkan Engkau. Kami mau menang di dalam arena jalur perlombaan kami. Kami tanggalkan semua beban kami. Kami tanggalkan semua yang menghalangi kami untuk datang kepadamu. Kami mau berlari-lari mendapatkan Engkau. Mata kami tertuju kepadamu. Pandangan kami tertuju kepadamu. Wajah kami angkat dan kami serahkan kepadamu. Terima kasih Abah, terima kasih. Amin. Datang ya Bapa dalam kerinduan memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu.
setiap penyembahan kita kepada Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. And we worship you, we worship you, Jesus. Let your name be glorified. Hallelujah, Namamu dimuliakan, namamu ditinggikan, Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Yes Lord, yes Lord. You are good, you are mighty God, you are mighty Lord. We give thanks to you, Jesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu melawat tempat ini. Waktu penyembahan dan pujian dinaikkan, maka mujizat Tuhan terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang berat Kau berikan kelegaan, yang tidak ada pengharapan Kau berikan pengharapan. Kami siap memuji Kau Allah yang hidup. Kami siap bersorak bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap memuji Allah. Kita semua percaya, katakan. Pada sore hari ini kepada-Mu ya Tuhan, bukan suatu kebetulan ya Tuhan, karena Engkau telah mengantar semua yang hadir pada saat ini. Ya, benar. Karena semuanya ini kehendak-Mu ya Tuhan. Ya, benar Karena ya, Engkau Tuhan. mempunyai rencana pada setiap kami ya Ya, Tuhan. benar Tuhan. Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami Ya, Tuhan. Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan dan kekurangan kami. Ya, Tuhan, karena Engkau Maha Kasih dan Maha Murah. Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan sedikit pun pada setiap anak-anak-Mu yang berseru kepada Engkau. Ya Tuhan, kami mohon dengan kerendahan hati kami ya Bapa. Bapa, berfirmanlah melalui pengkhotbah dan semua
pendeta yang Kau utus di sini ya Tuhan. Setiap saat Engkaulah yang bersabda kepada setiap kami, supaya kami mengerti dan kami pekah akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas anugerah dan kasih-Mu. Tuhan, kami datang bukan hanya untuk berkumpul, tetapi kami mempunyai kerinduan hati kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya Engkaulah harapan dan anggalan hidup kami. Ya Tuhan, Engkaulah kekuatan, karena kami sadar Tuhan, tanpa pertolongan Engkau kami tidak ada apa-apanya. Terima kasih ya Bapa. Setelah ini kami juga akan berpisah satu sama lain. Tuhan, Engkau menyertai setiap kami. Segala hormat, puji, syukur hanya kami serahkan di dalam satu nama, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Akan sore yang indah, yang luar biasa indah, melebihi segala apapun kami ada di sini, karena kami menerima sesuatu yang lebih berharga dari apapun yang kami punyai Tuhan. Firman-Mu itu yang menghidupkan kami. Kami kuat, kami gagah, kami semua ini bisa menikmatin karena hanya kebaikan-Mu saja Tuhan. Hari ini hari yang luar biasa bagi saya, bagi kami semua ada di tempat ini tidak sia-sia, karena kami menerima apa yang menjadi keinginan kami, kekuatan kami. Dunia tidak akan bisa memberikannya, hanya Engkau yang bisa memberikannya. Sukacita, damai, sejahtera selalu menyertai kami. Karena waktu Engkau mati disalibkan dan Engkau di surga, Engkau mengatakan, Aku akan memberikan Rohku yang kudus, pakailah itu dan tinggallah bersama Engkau, karena Engkau akan hidup dan Engkau bisa menikmati semua apa yang Tuhan Yesus lakukan juga. Terima kasih Bapak, buatlah kami setia seperti Engkau setia kepada kami. Buatlah kami selalu mempunyai kasih seperti kasih-Mu yang tidak pernah habisnya. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur tanpa henti-hentinya dengan setiap hal yang Tuhan telah berikan. Karena kami tahu dengan rasa syukur itu kami merasa cukup mempunyai Engkau dengan segala-galanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, amin. Tuhan Yesus untuk persekutuan kami. Bapa, di dalam nama Yesus, berkati Bapak Ibu di tempat ini, kami semua yang hadir. Tuhan Yesus memberkati kami di atas segala pekerjaan kami, memberkati kami atas segala usaha kami, memberkati buah tangan yang kami lakukan, semuanya Tuhan buat berhasil. Biar nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan dari hidup kami. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau menyediakan janji-Mu yang adalah iya dan amin bagi setiap kami. Engkau menyediakan kemakmuran bagi kami, yaitu kesehatan senantiasa. Itu yang Tuhan inginkan Tuhan. Tuhan ingin kami senantiasa sehat. Tuhan ingin kami senantiasa penuh dengan berkat Tuhan. Tuhan ingin kami senantiasa diberkati untuk kami bisa jadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kami memiliki semua janji-janji Tuhan yang Tuhan sediakan, dan kami menggenapi itu semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau berkati kami pada saat kami bekerja 2 hari lagi Tuhan Yesus dalam pekerjaan kami. Tuhan tolong kami, urapi kami, berikan kami Tuhan Yesus kerinduan untuk kami dapat membagikan sukacita Tuhan yang ada di dalam roh kami kepada orang lain. Keselamatan Tuhan kami ceritakan, kesaksian hidup kami ceritakan, bahwa Tuhan Engkau hidup, Engkau baik, Engkau berkuasa. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur pada Tuhan.